Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang PAI, Ruang Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi kita pada kesempatan ini adalah Aku Selalu Dekat dengan Allah. Pada materi kali ini, kita akan mendalami beberapa Asmaul Husna. Namun sebelumnya, marilah kita membuka redung hati. Beragam cara ditempuh oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara tersebut ada yang melalui jalan merenung atau bertafakur, ada pula seseorang menjadi dekat dengan Allah yang disebabkan oleh musibah yang menimpanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka cara atau jalan bagi manusia yang ingin dekat kepadanya. Sebagai seorang beriman, tentu saja kita harus mampu menempuh cara apapun agar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui zikir. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut dan memuji namanya. Syarat yang sangat fundamental yang diperlukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir adalah kemampuan dalam menguasai nafsu. Selanjutnya, bila menyebut nama Allah atau Asmaul Husna berulang-ulang di dalam hati akan menjadikan rasa rendah hati atau tawaduk yang disertai dengan rasa takut karena merasakan keagungannya. Zikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Berzikir tidak perlu menghitung berapa jumlah bilangan yang harus dizikirkan. Namun yang penting, zikir adalah harus benar-benar menghujam di dalam kalbu. Selain itu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat pula dilakukan dengan melalui perbuatan atau amaliyah sehari-hari, yaitu dengan selalu meniatkan bahwa apa yang kita lakukan semata-mata hanya karena taat mematuhi aturan mainnya. Misalnya, kita berbuat baik kepada tetangga, bukan karena tetangga baik kepada kita, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berbuat baik. Kita bersedekah bukan karena kasihan, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengeluarkan sedekah, membantu meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan. Mengkritisi sekitar kita. Manusia adalah makhluk yang sering lupa dan sering berbuat kesalahan. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-ta'ibun. Setiap keturunan Adam pasti melakukan kesalahan, dan orang yang baik adalah yang kembali dari kesalahan atau dosa tersebut. Berdasarkan ungkapan dan hadis itu, kita bisa memahami bahwasanya manusia memiliki sifat dan karakter sering berbuat kesalahan dan lupa. Artinya, tidak ada seorang pun yang terbebas dari kesalahan dan kelupaan. Namun demikian, tidaklah benar jika dikatakan bahwa tidak mengapa seseorang itu melakukan kesalahan, dengan dalih bahwa hal tersebut merupakan sifat manusia. Sebagai orang yang beriman, kita dituntut untuk selalu melakukan refleksi dan perenungan terhadap apa yang telah kita perbuat. Ketika seseorang terlanjur melakukan kesalahan, bersegeralah untuk kembali ke jalan yang benar dengan bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Demikian pula dengan sifat lupa, kadang menjadi sebuah nikmat dan juga bencana. Lupa dapat menjadi nikmat manakala seseorang terlupa dengan kejadian sedih yang pernah menimpanya. Dapat dibayangkan betapa sengsaranya jika seseorang tidak dapat melupakan kisah sedih yang pernah dialaminya. Lupa juga dapat menjadi bencana, yaitu ketika dengan lupa tersebut mengakibatkan kecerobohan dan kerusakan. Banyak di antara manusia karena lupa melakukan sesuatu mengakibatkan manusia tersebut akan melakukan kesalahan yang dapat merugikan dirinya, bahkan merugikan orang lain. Baik, kita lanjutkan materinya. A. Memahami makna Asmaul Husna. 1. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kata,
yaitu asma dan husna. Asma artinya nama-nama, dan husna berarti baik atau indah. Jadi, Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya. 2. Dalil-dalil tentang Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya, dan mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Asmaul Husna merupakan amalan-amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tidak terhingga tingginya. Berdoa dengan menyebut Asmaul Husna sangat dianjurkan berdasarkan ayat tersebut. Seterusnya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan ila wahidan, man ahsaha dakhalal jannah. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka dia akan masuk surga. Berdasarkan hadis di atas, menghafal Asmaul Husna akan mengantarkan seseorang yang melakukannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hanya dengan menghafalkan seseorang dengan mudah masuk surga? Jawabannya tentu saja tidak. Karena menghafalkan Asmaul Husna harus diiringi juga dengan menjaganya, baik menjaga hafalannya dengan terus-menerus menzikirkannya, maupun menjaganya dengan menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna tersebut.